Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Pak Alfred, saya ingin bertanya. Alkitab itu mengatakan bahwa Firaun itu sudah ada di zaman Abraham dan Yusuf. Kejadian 12 ayat 20 berkata, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Lalu dalam Kejadian 41 ayat 18 berkata, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Sementara fakta sejarah menuliskan bahwa istilah Firaun baru lazim digunakan pada periode kerajaan baru, yaitu tepatnya pada zaman Musa sekitar tahun 1550 sampai tahun 1070 sebelum Masehi. Pertanyaannya, apakah Alkitab keliru dalam penulisan gelar Firaun pada ayat tersebut? Mohon penjelasannya Pak Isra, terima kasih. Begini saudara-saudara, memang benar bahwa gelar atau istilah sebutan Firaun itu baru digunakan kira-kira abad yang ke-15 sebelum Masehi. Sebelum itu, gelar Firaun itu belum dipakai atau belum digunakan oleh para penguasa Mesir. Nah, apakah dengan demikian Alkitab salah? Tidak.
Karena begini, sebenarnya kata Firaun itu berasal dari kata pera'ah. Dan kata pera'ah itu sebenarnya tidak berarti sebagai penguasa atau raja. Itu artinya adalah istana. Jadi pera'ah itu artinya istana. Nah, lalu di kemudian hari kita bisa melihat ada perkembangan di mana penguasa yang berkedudukan di istana itu akhirnya digunakan kata pera'a. Dari pera'a ini menjadi pera'a, parwah menjadi Firaun. Nah, jadi ada perubahan makna. Perubahan makna di mana istilah pera'ah yang artinya istana akhirnya dipakai untuk menyebut penguasa yang berdiam di istana itu. Nah, itu baru terjadi pada abad yang ke-15. Jadi ini sama dengan suatu kata yang bermakna istana kepresidenan, lalu mengalami perkembangan di mana itu akhirnya diartikan sebagai penguasa di istana itu, yaitu presidennya. Ya, jadi dari istana kepresidenan berubah menjadi presiden. Itulah pera'a, artinya istana, lalu berubah menjadi penguasa istana yang nanti mengalami perkembangan sehingga disebut sebagai Firaun. Itu baru abad yang ke-15. Artinya adalah bahwa sebelum abad yang ke-15, istilah atau sebutan Firaun itu belum ada. Dan benar seperti yang saudara bilang, mestinya memang tidak ada. Tapi masalahnya seperti yang saudara tanyakan, di dalam Alkitab itu kita menemukan istilah Firaun itu sudah dipakai pada zaman Abraham dan zaman Yusuf. Padahal secara sejarah itu belum digunakan. Nah, maka muncul pertanyaan, apakah ini menunjukkan bahwa Alkitab salah menggunakan? Nah, tidak harus dianggap sebagai salah. Itu sangat lumrah, ya, sangat lumrah di dalam penulisan-penulisan, terutama naskah-naskah kuno, itu disebut sebagai editorial updating. Nah, apa yang dimaksudkan dengan editorial updating? Itu artinya bahwa si penulis atau yang mengedit sebuah teks, itu dia menggunakan istilah yang sudah dikenal pada zaman di mana dia tulis untuk menunjuk pada zaman di mana istilah itu belum dikenal. Dengan kata lain beginilah, ya, pada zaman Abraham dan zamannya Yusuf itu Firaun sudah ada. Maksudnya orangnya sudah ada, tapi istilah Firaun belum digunakan. Nah, sementara Musa yang menulis kitab Kejadian itu mau merujuk kepada penguasa Mesir pada masa lalu, tapi dia tidak menggunakan istilah yang digunakan pada waktu itu. Dia menggunakan istilah Firaun yang dikenal pada abad yang ke-15 untuk menunjuk pada penguasa-penguasa pada zaman sebelumnya, tapi dia menggunakan istilah yang dikenal pada zamannya supaya para pembacanya itu tidak bingung. Ya, kita nggak tahu bagaimana para Firaun itu disebut pada abad sebelum abad 15 sebelum Masehi. Ya, kalau seandainya Musa menggunakan istilah itu, maka orang-orang Israel yang menerima kitab Kejadian itu tidak akan tahu, ya, tidak akan tahu siapa yang dimaksudkan. Yang mereka kenal adalah bahwa penguasa Mesir itu disebut sebagai Firaun pada zamannya. Itulah sebabnya maka waktu Musa menulis kitab Kejadian, dia tetap menggunakan istilah Firaun yang dikenal abad 15 untuk dikenakan pada para penguasa sebelum abad 15, walaupun sebelum abad 15 itu belum dikenal sebagai Firaun. Ya, itu yang namanya editorial updating. Dan itu hal yang biasa. Kita bisa melihat juga misalnya seseorang pada zaman sekarang itu bisa berbicara tentang kekaisaran Romawi. Ya, atau kaisar Romawi. Tapi kaisar Romawi itu baru ada di kemudian. Ada satu zaman sebelumnya di mana mereka bahkan belum mengenal istilah kaisar di Romawi. Tapi demi memudahkan para pembaca digunakanlah istilah kekaisaran Romawi atau kaisar Romawi. Dan Alkitab juga menyebutkan demikian. Misalnya di dalam Hakim-Hakim pasal 18, ya, itu kita akan melihat bahwa kota Lakis itu nanti baru direbut oleh suku Dan, lalu suku Dan menggantikan kota itu bernama kota Dan. Tapi dalam Kejadian 14 ayat 14 zaman Abraham, dibilang dan Abraham mengejar musuhnya sampai ke Dan. Zaman Abraham tempat itu belum nama Dan, ya. Nanti di kemudian hari direbut oleh suku Dan, baru dinamakan Dan. Itu pada zamannya Yosua atau zaman hakim-hakim, ya kan?
Nah, tetapi ini si penulis menggunakan editorial updating dengan menyebutkan kota Dan, padahal waktu itu dia belum bernama Dan. Ini harus dipahami untuk memahami kapan peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa itu dicatat. Peristiwa itu bisa terjadi pada tahun sekian, tapi baru dicatat tahun sekian. Nah, lalu pada waktu dicatat tahun sekian itulah si penulis itu mengadakan atau menggunakan istilah-istilah yang dikenal pada zamannya walaupun tidak dikenal saat peristiwa itu berlangsung. Jadi ini tidak berarti Alkitab salah. Ini namanya editorial updating. Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat.